Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Belajar Milenial. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Sekarang ini masih pandemi, jadi jaga iman, jaga imun agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Pada kesempatan kali ini bintang tamunya yaitu Cak Ubed. Iya, siap. Bagaimana kabarnya, Cak? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Spesial mendatangkan Cak Ubed ini untuk membahas seputar pendidikan juga, karena memang kebetulan beliau kandidat doktor di Unisma Malang, tidak? Iya. Dan juga beliau merupakan ketua STI Alusmani, dan sekaligus juga pembina ISNU, Ikatan Sarjana NU Kecamatan Minggisari. Ini merupakan bintang tamu yang komplit sehingga cocoklah untuk membahas seputar dunia pendidikan seperti ini. Sebelum dilanjut, mungkin teman-teman semua perlu disapa juga oleh Bintang. Siap. Monggo ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Mukhlisin. Terima kasih sahabat-sahabat yang saya tandingi, para senior-senior itu baik di Bondoso maupun seluruh Indonesia. Dan yang saya banggakan adik-adik NU yang kebetulan hari ini berjuang untuk membesarkan NU. Kita berharap semua insya Allah berjuang di NU itu barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja. Monggo kita lanjutkan diskusinya. Gini, Jenengan kan juga sekaligus ketua STI Alusmani, sekaligus pembina ISNU. ISNU ini kan bukan lagi seperti kita, seperti saya dan teman-teman di IPNU. IPNU itu bagian pelajar, kalau ISNU kan sudah sarjana-sarjana. Artinya setelah belajar sudah jadi sarjana. Ini menurut jenengan sendiri, bagaimana sih kondisi pendidikan di Indonesia ini, ya? Ya, hari ini bicara pendidikan memang sangat mengenaskan. Apalagi tidak hanya di Indonesia, bahkan untuk pendidikan yang asal muasalnya adalah tidak hanya sebatas transfer of knowledge, jadi memberikan hanya pengetahuan, karena kita orang Islam, memberikan ilmu juga memberikan teladan. Makanya kenapa pendidikan di Indonesia itu kuat, mampu bertahan, utamanya yang di pesantren, karena pesantren juga memberikan teladan bagi santri, bagi peserta didik. Hari ini tidak ada nilai-nilai itu. Ya. Semua harus diorganisasi. Serba dari. Ketika sudah semua diorganisasi, intensitas pertemuan siswa dengan gurunya habis. Sudah mulai berkurang. Bahkan anak saya sendiri saja sudah hampir 2 tahun setengah ini sudah tidak tatap muka dengan gurunya. Bisa jadi nanti sampai ke sekolah tidak tahu gurunya yang ya, betul. Bisa jadi. Itu memang kita tidak bisa menilai pendidikan hari ini karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendidikan itu secara maksimal. Kasihan sebenarnya, terutama kepada menteri pendidikan kita, terutama kepada para guru, para dosen yang seyogyanya mereka mengajari muridnya, mahasiswanya, harus mereka melakukan pembiasaan di dalam jaringan tadi yang kemudian merugikan siswa kita. Dalam konteks itu, sahabat Mukhlisin, ya kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Dan memang ini kan PPKM rencananya kan tanggal 16 ini selesai, Pak. Iya. Ya, mungkin setelah ini kalau memang tidak diperpanjang lagi, mungkin kemungkinan besar bisa tatap muka kembali. Iya. Jadi kan memang ketika, ya benar yang kata jenengan sampaikan, bahwa selain mentransfer ilmu kan juga terkait dengan sosialnya juga kan penting juga untuk tatap mukanya. Karena sekarang pandemi, tetap sering-sering jaringan sebuah jaringan. Setelah di dunia pendidikan, tentu harapan-harapan para dosen, harapan-harapan para guru, tentu kan bagaimana mencetak kualitas
mencetak lulusan-lulusan yang sekiranya bisa menjadi pemimpin di masa depan. Nah, menurut jenengan sendiri ya, pemimpin yang bagus untuk masa depan menurut pandangan jenengan itu seperti apa ya? Jelas ya, bicara pemimpin visioner. Visioner itu yang pertama. Dan kita sering mendengar itu tausiah-tausiah politisi, tausiah-tausiah kiai, tausiah-tausiah orang pintar mengatakan begini bahasanya, kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang benar. Nah, ini yang bermasalah di negara kita. Sehingga ketika ada bahasa seperti itu, kita kemudian refleksi, ternyata bangsa kita memang sebenarnya adalah pintar, tapi bagaimana memposisikan benar dalam hal ini. Benar dalam artian menjaga kejujuran, menjaga etika, menjaga akhlak, terus kemudian integritas dia pribadi. Ini yang kurang, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Sehingga apa? Dari mulai pilkades sampai pilpres, sampai pilpres semuanya orang bertanya, ke TPS dapat apa? Itu yang bermasalah kan. Nah, jangan-jangan memang ini menjadi problem kepemimpinan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, visioner itu penting, menjadi penting ketika kita ada dampak oleh calon-calon pemimpin. Pemimpin itu ada yang dicetak, ada yang tercipta. Jadi istilahnya saya menganggap pemimpin ini ketika sudah dicetak sebagai pemimpin, maka dia diasah betul. Tapi ketika pemimpin sudah tercipta, artinya sudah ada jiwa kepemimpinan. Itu rata-rata dia sudah punya jiwa kepemimpinan sejak lahir. Nah, kalau keduanya yang disatukan, itu menarik kepemimpinan. Punya jiwa kepemimpinan, dicetak, diasah, digembleng sebagai insan, dia menjadi pemimpin luar biasa. Karena memang harus sama-sama sejalan. Harus sama-sama. Memang kadang seorang pemimpin, baik itu di tingkat desa menekan dengan ada di DPR, gubernur maupun sampai tingkat presiden, ada memang yang hanya ingin saja, ada seperti itu. Jiwa-jiwa kepemimpinannya tidak ada. Jadi ya harus sama-sama berjalan. Nah, terkait dengan pemimpin ya, tentu kan beda-beda segmen antara menjadi pemimpin di tingkat desa ataupun pemimpin-pemimpin di lembaga, tentu kan beda segmen. Apakah menjadi pemimpin ketika sudah merasa menjadi pemimpin di lembaga atau menjadi pemimpin di sebuah birokrasi itu bisa disamaratakan ataukah bisa sama-sama dua-duanya bisa sejalan? Beda. Berbicara kepemimpinan pendidikan dengan kepemimpinan birokrasi pemerintahan, ini beda. Jadi saya menganggap begini, memimpin pendidikan itu kita tetap ya, walaupun hakikatnya adalah bagaimana memajukan. Kalau di pendidikan memajukan pendidikannya, kalau di birokrasi memajukan birokrasi pemerintahannya. Tapi beda, segmennya beda. Kalau memimpin di pendidikan jelas berbicara kualitas. Kualitas itu dari apa? Dari proses. Proses itu yang harus kita perkuat. Proses apa? Hanya sebatas proses pembelajaran, proses pendidikan. Tapi kalau di birokrasi pemerintahan, kualitas itu saja masih banyak makna. Kualitas dari segi ekonomi berarti apa? Dari kekuatan masyarakatnya. Masyarakat sini mampu apa tidak? Sudah berdaya atau tidak secara ekonomi? Belum. Di desa itu ketika ada masyarakat tidak mampu, miskin, maka yang disalahkan pemimpinnya. Jadi itu kondisi yang dari segi ekonomi saja. Dari segi belum dari segi-segi yang lain, militer, yang salah pemimpinnya. Apalagi jelas-jelas pendidikan, kesehatan. Nah, makanya menyatukan itu pemimpin birokrasi pemerintahan yang lebih berat. Makanya kos politik untuk maju sebagai bupati itu besar. Karena memang tanggung jawab yang dia emban itu besar. Itu yang membedakan sahabat pemimpin. Makanya
Kalau kader-kader NU ya harus jadi mimpi semua. Ini semua, baik di Apalagi lembaga ataupun di birokrasi. birokrasi, lebih-lebih nanti ketika menjadi pemimpin di birokrasi, jangan pernah lupa kepada orang-orang yang ada di bawah. Ya. Itulah keinginan saya ketika kader NU memimpin. Jawa Timur kita sudah punya kader NU. Ya. Jadi sudah banyak kader-kader NU yang memimpin di birokrasi. Dan itu penting. Nah, posisi pendidikan di mana? Posisi pendidikan jangan pernah terpisah dengan birokrasi pemerintahan. Tetap sejalan. Tetap sejalan. Pendidikan, biarlah orang-orang pendidikan fokus di wilayah pengajaran dan pembelajarannya. Tapi harus dekat dengan birokrasi pemerintahan. Pemerintahan apa? Yang backup kegiatannya berupa finansial dan fisiknya. Itu yang dipentingkan dari pemerintah. Nah, makanya sering saya sampaikan, ayo kita harus, karena saya perguruan tinggi, mau tidak mau kerjasamanya dengan birokrasi juga penting. Mengasah mahasiswa menjadi mahasiswa yang kritis, transformatif, itu kan bagian dari cita-cita kita bersama. Jadi saya kira itulah. Ya. Mungkin cukup sekian dulu Cak untuk pertemuan di video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Siap. Terima kasih. Semoga kita masih bisa bertemu lagi Cak di video, dan dengan ada waktu untuk main-main lagi ke Ya, ini. siap. Terima kasih atas waktunya. Ini merupakan hal yang sangat spesial karena dihadiri oleh kandidat doktor Wisma lagi Malang, jauh, bukan hanya Bondowoso atau sekitar sini, tapi Malang jauh. Jadi ini merupakan hal yang sangat spesial bagi saya bisa dihadiri oleh beliau. Oke, karena ini memang spesial, dari kedatangan beliau ini memang saya tunggu-tunggu. Meminta jadwal ke beliau ini sangat susah sekali, karena beliau memang saya akui bahwa beliau sibuk, banyak kegiatan di luar. Tapi alhamdulillah bisa hadir ke sini. Jadi Cak, ini untuk motivasi ke teman-teman juga, closing statement dari jenengan, monggo. Terima kasih. Sering saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kita harus berbanyak bercanda. Ya. Tapi hasil harus serius. Siap. Jangan dibalik. Kita sering serius tapi hasil bercanda. Artinya apa? Kita sering melakukan belajar dengan serius tanpa ada rasa enjoy, tanpa ada rasa riang gembira. Justru kemudian hasil dari belajar itu menjadi sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara hasil belajar tidak ada. Kita sering diskusi dengan persoalan-persoalan yang serius, tapi kemudian di aplikasinya lemah. Ini yang saya maksud, bahasa itu sering saya sampaikan. Nah, harapan saya kepada sahabat-sahabat, saya kebetulan sudah malang melintang di kegiatan organisasi. Saya mulai dari OSIS, mulai dari IPNU, PMII, sempat juga kemudian di ISNU, sempat juga kemudian mengolah lembaga swadaya masyarakat. Satu hal yang menjadi catatan penting, perkuat integritas kita. Kita bagaimana membangun kepercayaan orang itu yang sulit. Makanya para kaum muda ini, ketika Anda sudah berbuat cacat satu kali saja, Anda pernah berbohong atau Anda melakukan penyimpangan keuangan, maka selamanya akan menjadi catatan buruk bagi masyarakat. Itu hukum alam. Jadi kalau kita amanah, kalau kita selalu amanah, selalu jujur, melakukan hal-hal yang sifatnya positif terhadap membangun kebersamaan, membangun organisasi, membangun kegiatan, insya Allah kita akan dicintai Islam. Jadi itulah harapan saya kepada sahabat-sahabat generasi muda. Ketika masih muda, Anda harus cerdas, Anda harus pintar, dan jangan pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas, harapan saya. Terima kasih, ini bagi saya sangat luar biasa, ini menjadikan motivasi buat saya ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin ini juga bisa motivasi kalian juga agar tidak hanya stagnan di sini saja, tidak hanya puas dengan hasil yang dicapai hari ini,
tapi kedepannya agar tetap mengejar apa yang kita inginkan. Terima kasih atas waktunya, Cak. Siap, Semoga sama-sama. sehat selalu, Sama-sama. biar bisa ketemu lagi karena memang kurang waktunya kalau diskusi dengan jaringan. Siap, banyak. siap. Akhirnya dari saya video kali ini, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan share video kali ini dan juga subscribe karena biar membuat semangat bagi kami membuat video-video yang lebih menarik lagi. Akhirnya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.